dan ibu merasa perutnya tuh kayak nggak nyaman, perih, kembung gitu ya, kayak ada berlebihan gas di dalamnya, dan juga akhirnya membuat kayak ada sesuatu yang menyebar dan naik sampai kayak merasa kayak heartburn, terus kemudian ada yang nyangkut di area tenggorokan, leher, ada yang naik sampai ke area mulut dan merasa kayak asem gitu ya, dan juga bisa ke hidung dan juga ke telinga. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih, kembali lagi saya Iren Seranin, Certified Global TRE Provider di Indonesia, akan membagikan tips-tips yang berhubungan dengan kesehatan psikis yang berakibat kepada kesehatan fisiknya kita juga. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik yang banyak banget di-request oleh Bapak dan Ibu, teman-teman di luar sana, yaitu tentang keluhan GERD, atau mungkin yang paling Bapak dan Ibu sering dengar adalah asam lambung. Nah, atau mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami yang namanya kayak ngilu gitu, sakit banget di perut kalau misalnya makan itu jadi nggak nyaman gitu. Kalau makan sedikit ya kurang, tapi kalau makan banyak akhirnya juga nggak nyaman. Dan Bapak dan Ibu punya pantangan-pantangan tertentu, misalnya nggak boleh makan pedas, atau mungkin Bapak dan Ibu mengurangi atau mungkin nggak bisa minum kopi, karena kalau udah minum kopi rasanya jadi nggak nyaman, dan pantangan-pantangan lainnya. Jadi membuat Bapak dan Ibu memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan dan minuman. Padahal makanan dan minuman di Indonesia banyak banget yang enak-enak. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan apa yang tadi saya sampaikan, berarti video ini tepat untuk Bapak dan Ibu. Sebelumnya, mari kita cari tahu gitu ya, kenapa sih kok kita bisa mengalami ketidaknyamanan di area pencernaannya kita. Pastinya Bapak dan Ibu relate a lot dengan yang namanya stres. Bapak dan Ibu kalau mengalami stres, tension, kerjaan lagi banyak, pikiran lagi banyak, lagi mumet, lagi kalut gitu ya, yang terjadi di tubuh kita ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita stres, ketika kita lagi nggak nyaman, itu penciptaan kortisol atau hormon stres itu akan meningkat. Jadi akhirnya itu makin-makin digandakan level stresnya kita gitu ya. Dan yang kedua yang terjadi juga yang sistem syaraf kita yang tadinya PNS, chill, santai, lebih nyaman gitu ya, berubah menjadi SNS, Sympathetic Nervous System, atau yang disebut sebagai kondisi di mana tubuh akan siap berperang. Jadinya fungsi tubuh yang tadinya untuk meregenerasi sel-sel, untuk menciptakan hormon-hormon baik, hormon-hormon bahagia, untuk mencerna makanan, akhirnya menjadi salfok karena menerima signal bahaya yang bertubi-tubi, namanya self-defense ya. Akhirnya mereka lebih memfokuskan energinya mereka untuk fight, siap perang. Kalau udah salfok Bapak dan Ibu, yang terjadi apa? Akhirnya fungsi pencernaannya kita menjadi terganggu. Apalagi yang namanya otak dan sistem pencernaan itu BFF, orang bilang best friend forever. Jadi kalau misalnya otaknya menerima signal bahaya, dia akan mengirimkan signal dari otak kepada sistem pencernaan melalui vagus nerve, dan akhirnya sistem pencernaan kita akan mendeteksi bahaya. Ketika mendeteksi signal bahaya yang banyak, ya udah deh, dia tidak akan berperan dengan baik. Akhirnya lebih banyak berkontraksi, siap siaga untuk melawan kalau ada mara bahaya yang datang. Akhirnya kita punya sistem pencernaan mencerna makanan kita dengan lambat. Akhirnya karena lambat terjadilah penciptaan berlebihan gas dan juga angin udara gitu ya. Maka itu yang menyebabkan kita kerasa kembung, begah, gak nyaman. Dan nggak cuma itu aja,
kalau misalnya terima stres terus-terusan, penciptaan penjagaan ekosistem di pencernaan kita pun menjadi nggak balance. Jadinya penciptaan bakteri baik dan penciptaan bakteri buruknya jadi nggak bagus. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan gado-gado, nano-nano rasanya di bagian pencernaannya kita. Nah, Bapak dan Ibu, terus apa dong yang perlu kita lakukan gitu ya? Pastinya banyak lah yang Bapak dan Ibu sudah pernah lakukan. Pasti yang pertama, pola sehat, makan lah ya, jaga makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung prebiotik atau probiotik, seperti yogurt lah, atau makanan-makanan fermentasi lainnya, kimchi, ada yang namanya kefir, asparagus, bawang-bawang, dan teman-temannya. Teman-teman bisa Google lah ya, ini banyak banget, dan juga bisa mengunjungi dokter untuk bisa tahu lebih banyak tentang pola makan sehat ini. Yang kedua adalah olahraga. Sekali lagi teman-teman, olahraga itu penting. Olahraga ini bisa membantu untuk memperbaiki pergerakan ususnya kita sehingga bisa melepaskan gas berlebihan di pencernaannya kita. Jadi kita nggak mudah merasa kembung, nggak mudah merasa nyeri perih di areal pencernaannya kita. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya massage atau pijit-pijit gitu ya. Kalau misalnya kita merasa kembung atau nggak nyaman di areal pencernaan kita. Pokoknya titiknya yang dilakukan adalah dari pusarnya kita, teman-teman bisa melakukan 2 jari atau 4 jari di atasnya, itu titik yang kita massage. Jadi teman-teman berikan pijitan, memutar gitu, atau ini pusarnya kita berikan jarak 2 atau 4 jari ke bawah, dan kita massage juga di atas dan di bawah bersamaan. Itu bisa menenangkan, itu bisa membuat bagian perut kita yang nggak nyaman jadi lebih tenang dan calm down. Tapi seperti biasa teman-teman, kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan memang fungsinya adalah seperti P3K. Mencegah dulu aja gitu ya, supaya kita nyaman dulu. Tapi kalau teman-teman ingin hasilnya permanen, pastinya akar permasalahannya yang harus dinetralkan. Dan kita tahu bahwa akar permasalahannya adalah stresnya kita, tensionnya kita, banyak pikirannya kita gitu ya, luka-lukanya kita yang belum kita bereskan, itu yang sebenarnya selalu mengirimkan signal bahaya ke tubuh. Kita perlu mencari cara untuk menetralkan hal tersebut. Cara yang paling enak, paling mudah untuk dilakukan adalah dengan cara bergetar. Bergetar dari dalam tubuh, merilekskan otot-otot tubuh kita yang dalam kondisi perang itu gitu ya, supaya mereka rileks. Ketika mereka rileks, signal bahaya yang diterima di otak pun akan menjadi berkurang. Ketika sudah berkurang, nyamanlah. Signal yang dikirimkan otak ke tubuh adalah ayo meregenerasi sel, ayo menciptakan hormon-hormon bagus, ayo melakukan fungsimu dengan baik. Jadi teman-teman, itu buat saya adalah cara yang sebenarnya lebih baik dan lebih permanen hasilnya. Dan kita nggak perlu tergantung dengan orang lain, kita bisa melakukannya karena itu merupakan self therapy. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu dan sudah siap untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya, tetapi hasilnya baik dan bagus, teman-teman bisa mengunjungi www.irenetre.com. Di sana akan ada penjelasan juga di webinarnya, background keilmuan dan cara kerja bergetar ini dalam kaitannya untuk merilekskan otot-otot kita yang sudah tegang dan untuk menetralkan stres dan luka-lukanya kita. Di situ akan ada penjelasannya. Jadi teman-teman bisa check it out sehingga teman-teman bisa mengerti cara kerjanya terlebih dahulu, baru kemudian nanti tinggal dipraktekkan di pelatihan TRE-nya. Oke, so teman-teman sekali lagi teman-teman bisa mengunjungi www.irenetre.com dan dapatkan informasi lebih detail di sana.
Oke, untuk teman-teman yang merasa bahwa video ini berguna, boleh sharekan ke teman-teman sehingga lebih banyak lagi yang terbantu. Oke, so sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman sudah stay tune dan sudah ingin belajar sesuatu yang baru, dan sampai berjumpa di kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Bye Bapak dan Ibu yang terkasih.